Pernah nggak sih rasanya capek banget jadi ibu? Bangun pagi baru duduk sebentar. Sudah mikir sarapan, baru ambil bahan di kulkas. Mama, lapar, mau me time. Anak tiba-tiba manggil mau ditemenin pipis. Kadang kita mikir, kayaknya aku butuh healing deh. Tapi healing versi ibu rumah tangga itu kadang bukan liburan mahal atau menginap di hotel. Kadang mandi tanpa diketok pintu, makan sampai kenyang tanpa diganggu, atau duduk diam sebentar saja. Rasanya sudah sangat mewah. Tapi ternyata self-healing itu nggak harus keluar rumah. Dan yang menariknya, secara ilmiah, tubuh dan otak kita memang bisa belajar merasa lebih tenang hanya dari hal-hal sederhana di rumah. Karena saat kita melakukan hal yang ringan dan terasa nyaman, otak akan melepaskan hormon oksitosin, hormon penenang yang bisa menurunkan rasa lelah dan bikin hati lebih damai. Detak jantung jadi melambat. Kadar hormon stres kortisol pun turun perlahan. Bahkan pernapasan yang teratur saat menikmati momen kecil itu cukup memberi sinyal pada tubuh. Kamu aman, kamu cukup istirahat sekarang. Healing kita itu sederhana kok. Bisa dari mencium wangi teh hangat, merapikan tempat tidur yang rapi, mendengarkan lagu kesukaan sebentar, atau sekadar memandang anak tidur lelap. Karena bagi seorang ibu, kedamaian bukan soal tempatnya, tapi soal memberi ruang pada diri sendiri untuk bernapas, walau cuma sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hawa Natural, channel berbagi bagi sesama ibu yang percaya bahwa kesehatan itu tidak harus rumit dan alami pun tetap bisa dijelaskan secara ilmiah. Di sini aku berbagi segala hal yang menyertai keseharian kita, cara menjaga kesehatan keluarga dengan pendekatan alami dan terbukti manfaatnya, resep masakan rumahan yang lezat dan tetap bernutrisi, catatan perjalanan mendidik anak dengan hati, serta cerita jujur tentang menjadi ibu yang terus bertumbuh. Satu hal yang ingin aku tekankan, di sini kita nggak harus jadi ibu yang sempurna. Kita cukup belajar jadi ibu yang lebih tenang, lebih paham kebutuhan tubuh sendiri dan keluarga, lebih sehat secara fisik maupun batin, dan tentu saja lebih bahagia, meski kemajuannya hanya sedikit demi sedikit. Kalau pesan ini terasa pas dan menyentuh hatimu, yuk temani aku sampai akhir video ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita bawa pulang bersama. Part 1. Kenapa ibu cepat lelah secara mental? Pertama, aku mau bilang satu hal yang sering kita lupakan. Kalau kamu gampang capek, hatinya mudah tersinggung, cepat marah, hanya karena hal sepele, atau sering merasa kewalahan, padahal nggak ada hal berat yang terjadi. Belum tentu kamu lemah. Mungkin kamu memang sedang sangat lelah, karena pekerjaan ibu rumah tangga itu punya satu ciri khas yang melelahkan. Iya, tidak pernah benar-benar selesai. Hari ini beres disapu, besok debu datang lagi. Hari ini dicuci rapi, besok kotor lagi. Masak hari ini habis dimakan, besok harus pikirkan lagi apa yang mau dimasak. Ibaratnya kayak main game yang gak ada tombol selesainya, terus berulang, gak ada jeda, dan gak libur seumur hidup. Nah, kalau dilihat dari sisi ilmiah, dan ini aku pahami dari ilmunya juga, ada alasannya kenapa rasanya seberat itu. Ketika kita terus-menerus mengerjakan banyak hal sekaligus, mengingat segala kebutuhan orang rumah, sambil memikirkan itu dalam satu waktu, otak kita mengalami yang namanya mental overload, atau kelebihan beban kerja. Akibatnya, tubuh terus memproduksi hormon stres bernama kortisol. Kalau kadarnya tinggi terus-menerus, tidak turun berhari-hari bahkan berminggu-minggu, inilah yang bikin kita merasa gampang tersulut emosi, sulit tidur nyenyak, meski badan capek, pikiran terasa kosong dan buntu, tenaga habis, padahal baru beraktivitas sebentar, sering merasa sudah nggak sanggup, padahal semua berjalan normal. Dan, percayalah, ini sangat normal. Ini bukan tanda kamu ibu yang buruk. Bukan berarti kamu kurang ikhlas, dan pasti bukan karena kamu malas. Kamu cuma manusia biasa yang sudah terlalu lama menyediakan tenaga, pikiran, dan kasih sayang untuk mengurus semua orang, tapi lupa, atau bahkan tidak sempat mengisi ulang dirimu sendiri. Part 2. Self-healing itu apa sih? Kadang kita pikir healing itu harus ke kafe, jalan-jalan jauh, menginap di hotel, atau liburan yang butuh biaya besar. Padahal, self-healing itu bukan lari dari masalah atau lari dari kewajiban kita sebagai ibu. Tapi, ia adalah cara memberi ruang, supaya hati yang lelah dan tubuh yang tegang punya kesempatan untuk pulih kembali. Dan kabar baiknya, ini aku tegaskan lagi secara ilmiah. Otak manusia punya kemampuan luar biasa yang disebut self-regulasi. Artinya, tubuh kita secara alami
punya sistem pertahanan diri. Kalau diberi kesempatan sebentar saja, ia bisa menurunkan hormon stres, menenangkan detak jantung, dan memulihkan tenaga yang sudah terkuras. Caranya cukup lewat hal-hal sederhana tanpa harus mahal, tanpa harus keluar rumah. Karena yang kita butuhkan bukan tempat baru, tapi ketenangan baru untuk pikiran kita. Contohnya, menghirup wangi sabun kesukaan saat mandi, memegang cangkir berisi air hangat, duduk diam sambil mendengarkan suara burung, atau sekadar menatap langit sebentar saja. Dalam hitungan menit, otak kita akan melepaskan oksitosin dan serotonin, hormon bahagia dan penenang alami. Kadar kortisol pun perlahan turun, dan rasanya seolah beban di bahu terasa lebih ringan. Jadi, ingat ya, Bu, healing versi kita itu sederhana saja. Cukup berhenti sejenak, tarik napas panjang, dan ingatkan diri sendiri. Aku juga butuh dijaga. Sama seperti aku menjaga mereka. Part 3. Self-healing. Pertama, kena sinar matahari pagi. Ini hal yang paling sederhana banget, tapi sering banget kita remehkan dan lewatkan. Cukup dengan kena sinar matahari pagi saja, bahkan hanya 10-15 menit pun sudah cukup manfaatnya. Secara ilmiah sesuai ilmu yang aku pelajari juga, paparan cahaya matahari pagi ini bekerja membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, atau yang sering kita sebut jam biologis alami kita. Kalau jam tubuh ini berjalan teratur, dampaknya luar biasa untuk kita. Suasana hati jadi lebih stabil, nggak gampang tersulut emosi, tidur jadi lebih nyenyak di malam hari. Meski siang sudah beraktivitas berat, tenaga dan energi terasa lebih cukup seharian penuh. Lebih dari itu, sinar matahari pagi juga merangsang otak untuk memproduksi serotonin, hormon bahagia alami yang berfungsi menenangkan hati, mengurangi rasa cemas, dan membuat pikiran terasa lebih ringan. Makanya, nggak heran ya Bu, habis kita jemur baju, menyiram tanaman, atau sekadar berdiri di teras sebentar, kok rasanya dada terasa lebih lapang, pikiran nggak terlalu penuh, dan hati terasa lebih plong sedikit. Ternyata, itu bukan cuma perasaan semata. Ada proses ilmiah yang sedang bekerja menyehatkan batin dan tubuh kita. Jadi mulai besok, coba sisihkan waktu sebentar saja ya. Nggak perlu kemana-mana. Cukup nikmati pagi di rumah. Biar tubuh kita mengisi ulang tenaganya secara alami dan gratis. Part 4. Self-healing kedua. Masak dengan mindful. Ini mungkin terdengar agak unik. Tapi percayalah, buat sebagian besar ibu, memasak itu bisa jadi obat penenang alami. Asalkan bukan masak sambil terburu-buru. Bukan sambil marah-marah, dan bukan sambil panik nungguin jam sekolah. Rahasianya ada di cara kita melakukannya, yang disebut memasak dengan penuh kesadaran atau mindful cooking. Coba rasakan sendiri, saat kita menghirup wangi harum, bawang yang baru ditumis, mendengar suara kuah yang mendidih perlahan, melihat warna-warni sayuran yang segar, hingga merasakan tekstur nasi dan bumbu yang kita racik sendiri. Secara ilmiah, sensasi-sensasi ini mengirim sinyal baik ke otak kita dan membantu kita masuk ke kondisi kedamaian penuh. Kondisi seperti ini bisa menurunkan kadar hormon stres kortisol sekaligus meningkatkan produksi endorfin, hormon yang bikin kita merasa nyaman dan tenang. Karena di momen itu, pikiran kita berhenti sejenak berlarian kemana-mana, berhenti memikirkan cucian yang menumpuk, lantai yang belum disapu, atau daftar pekerjaan esok hari. Pikiran kita cuma ada di saat ini saja. Makanya, nggak heran ya Bu, walaupun badannya pegal, tangannya lelah mengaduk saat melihat suami dan anak-anak makan lahap. Sambil bilang enak mah, capek fisiknya memang belum hilang sepenuhnya. Tapi rasanya hati jadi terasa hangat, tenang, dan terasa penuh sekali maknanya. Karena memasak bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi juga cara kita menuangkan kasih sayang, sekaligus menyembuhkan hati kita sendiri secara perlahan. Part 5. Self-healing ketiga, 10 menit me time tanpa rasa bersalah. Tahukah kamu, ibu sering punya perasaan aneh ini. Kalau lagi istirahat sebentar, rasanya seperti ada yang kurang. Langsung muncul suara di hati. Apa nanti dicuekin pekerjaannya? Apa aku jadi ibu yang malas ya? Seolah-olah, istirahat itu hal yang egois dan tidak boleh dilakukan. Padahal kenyataannya, tubuh kita ini bukan mesin yang bisa dinyalakan terus-menerus tanpa pernah dicas ulang. Kalau dipaksa terus, lama-lama rusaknya malah lebih parah. Meluangkan waktu sebentar untuk melakukan hal yang kita sukai, sekecil apapun itu, akan memicu otak melepaskan dopamin, hormon motivasi, dan semangat alami kita. Kalau kadar dopamin tercukupi, kita jadi punya tenaga baru,
Pikiran jadi lebih jernih dan gak gampang merasa kewalahan lagi menghadapi hari-hari berikutnya. Ingat ya, ini gak butuh biaya mahal. Gak perlu jauh-jauh pergi. Healing kita bisa sesederhana menyesap teh hangat perlahan sampai habis, membaca 3-5 halaman buku kesukaan, merawat wajah dan tubuh sebentar. Karena ibu yang tenang sama dengan rumah yang damai, mengisi diri sendiri itu bukan dosa, Bu. Itu tanggung jawab juga, supaya kita bisa terus melukis senyum dan kasih sayang untuk orang-orang yang kita cintai. Part 6, self-healing keempat, curhat Ando connecting ke. Tahu nggak, Bu? Satu hal yang sering kita abaikan, merasa kesepian di tengah kesibukan itu, bisa membuat rasa lelah dan stres jadi berlipat ganda. Menjalin hubungan emosional yang sehat adalah salah satu obat penenang paling ampuh yang Tuhan ciptakan untuk kita saat kita merasa didengar, dihargai, dan dimengerti. Tubuh secara otomatis akan memproduksi oksitosin yang sering disebut juga hormon ikatan batin atau hormon kedamaian. Hormon ini bekerja menurunkan kadar kortisol alias hormon stres, membuat detak jantung lebih stabil, dan memberi sinyal pada otak. Kamu tidak sendirian, kamu aman. Makanya, self-healing kita ini nggak harus selalu menyendiri ya. Kadang cukup dengan berani mengucapkan kalimat sederhana saja. Hari ini aku capek sekali, aku butuh waktu istirahat sebentar. Rasanya berat banget hari ini. Lalu didengar oleh orang yang kita percaya. Entah itu suami, ibu kandung, saudara, atau teman dekat. Meski cuma didengar, tanpa perlu solusi apapun, rasanya beban di hati seolah berkurang separuhnya. Karena rasanya beda sekali, Bu. Beban yang dipikul sendirian terasa sangat berat, tapi begitu diceritakan, terasa lebih ringan untuk dijalani. Jadi jangan simpan semuanya sendirian ya. Berbagi cerita bukan berarti kita lemah. Justru itu cara kita menjaga hati supaya tetap kuat, tetap hangat, dan siap melanjutkan hari esok. Part 7, self-healing kelima, turunkan standar. Sempurna. Mungkin ini adalah bagian yang paling sulit untuk kita terapkan. Berhenti, ingin menjadi ibu yang sempurna. Karena kalau dipikir-pikir, jujur, seringkali yang sebenarnya bikin kita lelah dan stres berlebihan bukanlah pekerjaan rumahnya, melainkan ekspektasi tinggi yang kita pasang sendiri di kepala kita. Ingin rumah selalu rapi tanpa debu sedikit pun. Ingin masakan selalu enak dan bervariasi setiap hari. Ingin anak selalu nurut, sehat, dan berkembang sesuai standar. Ingin terlihat kuat dan sanggup mengerjakan semuanya sendirian. Padahal, terus-menerus memaksakan diri memenuhi standar yang terlalu tinggi itu bikin otak kita selalu dalam keadaan waspada. Kadar hormon stres kortisol tetap tinggi, pikiran nggak pernah tenang, dan kita merasa tidak pernah cukup baik. Padahal, kenyataannya, hidup nggak selalu mulus seperti di foto. Ada hari di mana semuanya terasa kacau, berantakan, masakan keasinan, anak rewel seharian, dan kita cuma sanggup duduk saja tanpa berbuat apa-apa. Dan itu semua normal. Rumah yang berantakan itu bukan rumah yang kotor atau gagal. Tapi itu tandanya ada tawa, ada gerak, ada kehidupan yang sedang berlangsung di dalamnya. Mulai sekarang coba ubah aturannya ya, Bu. Rumah tidak harus sempurna, tapi cukup nyaman. Masakan tidak harus mewah, tapi cukup menyehatkan. Ibu tidak harus bisa segalanya, tapi cukup berusaha dengan apa yang ada. Karena ketenangan hati kita itu jauh lebih berharga daripada penampilan yang terlihat rapi dari luar. Menerima keterbatasan diri sendiri adalah bentuk penyembuhan paling besar yang bisa kita berikan untuk hati kita. Kalau hari ini kamu merasa sangat lelah, rasanya tenaga sudah habis, dan ingin berhenti sejenak, aku cuma mau bilang satu hal. Terima kasih. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berusaha sebaik mungkin. Karena seringkali perjuangan ibu itu jarang terlihat, jarang tercatat, dan jarang diucapkan terima kasihnya. Tapi, percayalah, setiap suapan makanan yang kamu siapkan, setiap pelukan di saat mereka sedih, setiap doa yang kamu panjatkan, dan semua hal kecil yang kamu kerjakan, semuanya berharga. Semuanya meninggalkan bekas baik di hati keluarga kita. Dan ingat selalu, self-healing untuk ibu itu tidak butuh biaya mahal, tidak perlu tempat jauh, dan tidak butuh waktu lama. Kadang cukup dengan hal-hal sederhana ini saja. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan, menyesap air hangat sampai terasa hangatnya menjalar ke dada, memasak dengan tenang tanpa tergesa, menikmati sinar matahari pagi selama 10 menit, mengistirahatkan pikiran dan tubuh sebentar saja, sambil berbisik lembut pada diri sendiri, aku juga penting, ketenanganku juga berharga, aku sudah cukup baik. Nah, Bu, kalau video ini terasa pas, menyentuh hati,
dan sesuai dengan apa yang kamu rasakan selama ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Versi healingku adalah, aku sangat senang membaca cerita dan pengalaman kalian, biar kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, yang membahas kesehatan keluarga, cara menjaga diri sendiri, resep herbal dan masakan bergizi, serta perjalanan kita belajar jadi ibu. Jangan lupa, tekan tombol subscribe di Hawa Natural. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Karena di sini, kita sepakat belajar jadi ibu yang sehat, tenang, dan bahagia, tanpa perlu menjadi sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.